saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang keterbukaan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita sering mendengar orang bicara tentang keterbukaan. Apalagi sekarang ada istilah transparansi yang terbuka dan sebagainya. Nah, sebenarnya di dalam pernikahan itu apa makna dari sebuah keterbukaan itu? Keterbukaan sangat berkaitan dengan dua hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah berkaitan erat dengan kepercayaan. Jadi, kalau kita tahu bahwa pasangan kita terbuka dengan kita, level kepercayaan juga akan meningkat. Yang kedua, keterbukaan sangat berkaitan dengan berapa dewasa atau matangnya hubungan kita. Maksud saya, hubungan yang dangkal seringkali juga diikuti dengan ketertutupan. Tapi keterbukaan yang tuntas menunjukkan hubungan ini adalah hubungan yang matang. Karena masing-masing pihak bisa menerima pasangannya dengan baik. Jadi ada dua hal yang memang sangat berkaitan dengan keterbukaan. Yang pertama kepercayaan, dan yang kedua adalah kedewasaan hubungan itu sendiri. Kalau kita coba melihat tentang kepercayaan, Pak Boleh. Nah, di dalam awal dari pernikahan, di mana kita belum saling terlalu mengenal pasangan kita, kan tidak mungkin kita itu bisa percaya sepenuhnya. Artinya keterbukaan itu sangat kecil sekali kansnya gitu, kesempatannya. Betul. Keterbukaan bisa mencakup dua hal juga, Pak Gunawan. Yang pertama, keterbukaan dengan masa sekarang, dengan perasaan kita saat ini. Dan yang kedua, keterbukaan terhadap masa lalu kita. Nah, misalkan yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah keterbukaan dengan perasaan atau diri kita apa adanya saat ini. Ada kecenderungan memang karena kita ingin menyenangkan hati pasangan dan menyajikan diri seperti yang dipesannya, seperti yang diinginkannya. Kita nggak gitu terbuka dengan diri kita, apa yang kita harapkan darinya, yang kita tuntut darinya, kita setuju atau tidak setuju, itu kita tidak tonjolkan dalam masa-masa awal pernikahan atau masa awal perkenalan kita. Yang kita fokuskan adalah bagaimana dia itu terkesan dengan kita karena kita mencukupi yang diinginkannya. Nah, pasangan yang mau bertumbuh tidak bisa tidak pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup dengan hanya menyoroti keinginan pasangannya. Dia juga harus mulai menyadari keinginannya dari pasangannya. Nah, mulailah dia menyatakannya. Ini yang dimaksud dengan keterbukaan. Waktu dia tidak setuju dengan kesibukan pasangannya, dia beritahukan. Waktu dia tidak suka dengan model rambut pasangannya, dia katakan. Waktu dia tidak suka dengan gaya berpakaian pasangannya, dia mulai katakan. Nah, keberanian ini sebetulnya akan mendewasakan hubungan itu. Iya. Jadi untuk seseorang itu bisa percaya terhadap pasangannya, itu kan dibutuhkan pengalaman gitu, pengalaman kehidupan bahwa memang pasangannya itu bisa dipercaya gitu, Pak Paul ya. Kan kita nggak bisa cuma bilang percaya saja sama saya ini suamimu atau istrimu gitu. Tetapi kan dibutuhkan suatu bukti konkret bahwa memang dia bisa dipercaya gitu, Pak Paul. Nah, di dalam hal-hal apa sebenarnya kita itu bisa memberikan kepercayaan itu, bisa percaya? Saya kira hal ini berkaitan dengan aspek kedua dari keterbukaan, yaitu bukan saja kita terbuka dengan perasaan dan diri kita sekarang ini, kita pun terbuka dengan masa lalu kita.
Kalau kita menyembunyikan bagian masa lalu kita dari pasangan kita, dan akhirnya dia mengetahui itu dari pihak lain, rasanya sih ya langsung yang akan tertohok adalah rasa percayanya kepada kita. Dia akan mulai membuat prasangka. Kalau dia menyembunyikan ini, apalagi yang disembunyikannya? Satu. Kedua, dia akan mulai bertanya, apalagi yang akan dia sembunyikan di kemudian hari. Begitu. Jadi, keterbukaan tentang masa lalu saya kira itu juga penting. Nah, apa masa lalu yang negatif misalnya, kalau dibuka itu tidak membuat, apakah itu tidak membuat luka bagi pasangan itu, Pak? Yang kemudian kalau satu saat itu berkelahi, seringkali kan masa lalu itu diungkit-ungkit. Maka idealnya hal ini diketahui pada masa berpacaran yang serius, bukan setelah menikah. Sehingga pada masa berpacaran itu keduanya berkesempatan membereskan masalah itu. Kalau misalkan dalam masa berpacaran masa lalu tersebut diungkit-ungkit, nah jelas ini harus dibereskan. Kita harus meminta kepada pasangan kita untuk tidak mengungkit atau menggunakannya untuk menyerang kita. Kalau dia tidak mempedulikan, dia tetap menggunakannya untuk menyerang kita. Nah, dalam masa berpacaran itulah kita berkesempatan untuk memutuskan. Ini tidak cocok buat saya. Saya mau mengawini orang yang bisa menerima saya, memaafkan saya, bukan terus-menerus menusuk-nusuk saya dengan senjata itu. Jadi memang kita perlu bijaksana dalam hal memberikan informasi tentang masa lalu kita. Tapi prinsipnya harus kita anut ya, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sedikit pun berniat membohongi pasangan kita. Kalau sampai ada hal yang tidak kita sampaikan, itu bukan karena niat membohongi, tapi memang kita tidak ingat. Kalau kita ingat dan kita tahu ini penting baginya untuk dia ketahui, dia harus ketahui. Kita harus beritahukan dia. Prinsip yang kedua adalah keterbukaan tidak selalu harus berarti detail atau rinci-rincinya. Contoh misalnya, kalau kita pernah berhubungan seksual sebelum menikah dengan orang lain, kemudian kita berpacaran dengan calon istri kita, dan akhirnya kita mengakui bahwa kita telah berhubungan. Nah, saya kira sepantasnya si pria memberitahukan atau si wanita memberitahukan bahwa dia telah berhubungan dengan pacarnya. Namun, dia tidak perlu menceritakan detail hubungan itu. Sebab detail hubungan itu hanya akan mengganggu perasaan si pasangannya ini untuk waktu yang sangat lama. Dan yang lebih bisa parah lagi adalah merosotnya respek terhadap si pasangan. Jadi dia harus mengakui hal seperti itu. Jangan sampai setelah menikah baru dia sadari bahwa istrinya misalkan sudah berhubungan dengan pacarnya dulu, atau suaminya sekarang tidak lagi suci karena pernah berhubungan dengan orang lain dulu. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dibicarakan dengan terbuka. Namun detailnya tidak usah kita beritahukan. Tapi kita harus bedakan dengan hal yang penting, meskipun juga bersifat detail. Kalau memang ini juga harus diketahui oleh pasangan kita. Contoh, calon istri kita bukan saja sudah berhubungan, tapi dia sebetulnya sudah pernah hamil dan menggugurkan kandungannya. Nah, si calon istri tidak cukup hanya berkata saya telah berhubungan dengan pacar saya yang dulu. Dia harus memberitahukan dia juga pernah hamil dan menggugurkan kandungannya. Nah, jangan dia berpikir, oh saya sudah beritahukan, saya sudah hubungan, ya sudah cukup. Tidak, sebab informasi yang baru itu tatkala nanti diketahui oleh si suami, saya kira bukan saja mengejutkan, tapi bisa-bisa mengoyakkan respeknya terhadap si istri. Nah, biarlah hal ini terjadi sebelum mereka menikah, sehingga keduanya berkesempatan menyelesaikan perasaan-perasaan yang tertinggal akibat informasi-informasi ini. Ya, tapi biasanya istri itu menghendaki justru
uraian yang detail itu loh Pak Pol. Atau menanyakan ulang sesuatu yang pernah diinformasikan. Nah, saya kira di sini diperlukan kedewasaan. Sebab seseorang yang dewasa seharusnya mengerti lah, tidak usah saya mengetahui detailnya. Yang penting saya sudah tahu dia setelah berhubungan misalnya seperti itu. Dia tidak usah menceritakan apa yang dilakukan dalam hubungan itu. Lain perkara kalau si pria berkata, saya ini pernah berpacaran sebelumnya saya dengan engkau. Nah, istrinya atau calon istrinya bertanya, siapa yang menjadi pacarmu? Nah, jangan sampai si calon suami berkata, itu tidak perlu kau ketahui. Itu keliru. Nah, seyogianya si istri atau calon istri ini tahu siapa yang pernah menjadi pacar suaminya. Namanya siapa, kenal di mana. Nah, itu hal-hal seperti itu saya kira memang harus diberitahukan. Dikhawatirkan itu tadi Pak Pol, kalau dia tahu dari informasi orang lain gitu. Betul. Kalau kita tidak memberitahukannya. Betul. Sebab ada kecenderungan kalau informasi ini tidak diberitahukan dan diketahui di kemudian hari, kita akan merasa tertipu. Dan memang bisa muncul perasaan tertipu itu. Contoh, misalkan kita bertemu dengan seorang pria yang merupakan aktivis gerejawi, seorang Kristen yang rajin dalam pelayanan di gereja. Dan kita tertarik sebab melihat sisi kesuciannya, kesalehannya. Setelah itu kita berpacaran dengannya, kita menikah. Nah, setelah menikah, akhirnya baru kita ketahui bahwa sebelumnya pria ini sudah pernah berhubungan seksual dengan mantan pacarnya. Tapi tidak diketahui oleh si istri. Nah, saya kira informasi ini ya bisa sangat menggoyahkan sendi respek si istri kepada si suami. Sebab sekali lagi kita tidak lepas dari, ya saya gunakan istilah pesanan ya, atau harapan akan pasangan kita. Nah, waktu kita menikahi dia, kita melihat dia seorang aktivis Kristiani. Jadi inilah yang saya harapkan dalam paket Kristiani itu. Kita harapkan dia kudus, tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Nampaknya pun orang ini juga alim dan baik-baik. Tapi ternyata pernah seperti itu. Nah, hal ini bisa memang menggoyahkan ya persepsi atau citra si suami di mata si istri. Kalau dia ketahui sebelum menikah, hal ini akan bisa diluruskan kembali nantinya. Gitu. Iya. Kalau keterbukaan dalam sisi yang lain ya, itu dari latar belakang keluarga bagaimana Bapak? Masing-masing kan punya latar belakang keluarga yang berbeda, itu pasti toh. Nah, apakah hal itu juga perlu dibukakan di dalam hubungan pernikahan? Saya kira perlu. Apalagi kalau memang ada masalah khusus dalam keluarga kita. Nah, ini memang makin membuat kita cemas untuk memberitahukan kepada pasangan kita, sebab kita takut dia akan menjauhi kita. Tapi harus ya, misalkan kalau kita mempunyai adik atau kakak yang cacat, itu cacat mental, saya kira itu perlu dikomunikasikan. Atau ibu atau ayah kita pernah masuk misalkan rumah sakit jiwa, dirawat karena ada masalah khusus dengan stres dan sebagainya. Saya kira itu hal yang perlu diberitahukan. Atau ayah kita mempunyai kehidupan yang tidak baik, misalnya terlibat perkara kriminal atau sudah mempunyai istri kedua atau ketiga. Hal seperti itu perlu kita komunikasikan. Jangan sampai kita tutupi, setelah menikah baru kita beritahu. Sebab sekali lagi bisa membuat si pasangan kita merasa terpedaya dan sudah terperangkap. Nah, ini tidak sehat. Sebab kedua orang yang menikah haruslah merasakan inilah pilihan saya dengan bebas. Saya memilih dia dalam kebebasan, bukan dalam keterpaksaan. Kalau sudah menikah baru diberitahu, ya memang dia harus terima, namun dalam keterpaksaan. Tapi tadi kita bicarakan keterbukaan dalam pernikahan gitu Pak Pol ya. Yang tadinya mungkin juga sudah pernah diungkapkan pada waktu pacaran, hanya ya pada permukaannya gitu. Nah, begitu menikah kan makin dalam, kan makin sering berkunjung ke tempat keluarga dan sebagainya. Nah, di sana baru itu kelihatan sebenarnya latar belakang keluarga itu. Nah, itu apakah juga bisa menimbulkan kekecewaan? Saya kira kalau memang
100% baru ya, tidak kita ketahui sebelumnya, akan menimbulkan kekecewaan. Dan bukan saja kekecewaan, kita akan mulai meragukan pasangan kita. Jangan-jangan dia sengaja menutupinya. Jangan-jangan dia sengaja menutupinya. Nah, sekali lagi, sewaktu kita mempunyai perasaan jangan-jangan dia sengaja menutupinya, yang mulai goyah adalah kepercayaan kita kepadanya. Apalagi yang dia tutupi tentang masa lalunya. Dan pertanyaan berikutnya, apalagi yang akan dia tutupi di kemudian hari. Dia akan menggoyahkan sekali itu. Ya, tapi tadi kan Pak Paul katakan ada dua faktor. Selain kepercayaan, kedewasaan. Nah, kalau seseorang itu sudah mencapai suatu kedewasaan tertentu, apakah dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu? Bukankah pasangannya itu tidak bisa menceritakan semuanya gitu loh Pak Paul? Saya kira yang perlu diceritakan memang yang besar, yang penting itu ya, yang memang khusus-khusus. Otomatis akan banyak detail-detail yang terlewatkan tentang pamannya lah, kakek conya lah, apalah segala macam. Nah, itu memang bisa terlewatkan dan tidak perlu ya kita harus mengingat semuanya. Jadi saya kira seorang suami atau istri ya perlu menerima bahwa hal-hal itu tidak dibicarakan pada sebelumnya karena memang ya dianggap tidak penting. Tapi menyambuti yang tadi Pak Gunawan katakan bahwa keterbukaan juga mencerminkan ya, atau menjadi tolok ukur kedewasaan hubungan itu. Sebab ini memang penting sekali Pak Gunawan. Kita memasuki pernikahan dengan banyak kebutuhan. Jadi kalau kita mempunyai penghargaan diri yang negatif ya, kita anggap diri kita ini banyak kurangnya, sehingga dicintai oleh pasangan kita itu seperti luar biasa ya, anugerah yang begitu indahnya. Kita bisa rasa takut kehilangan dia. Kita takut kalau dia nanti tidak suka lagi kepada kita. Nah, ada kecenderungan kalau seseorang ya terlalu takut kehilangan pasangannya, dia akan menyetel tindakannya sedemikian rupa sehingga dia hanya akan memberikan satu sisi atau satu aspek saja tentang dirinya. Yang lainnya tidak dia ceritakan. Jadi keterbukaan otomatis akan mulai berkurang di sini. Dia tidak suka dengan sesuatu, dia tidak katakan. Dia ingin sesuatu, dia tidak kemukakan. Jadi dia akan mulai menyembunyikan bagian tertentu dalam hidupnya. Karena itu dia ketakutan. Kalau pasangannya akan tidak menyukainya lagi. Nah, hal ini sekali lagi menandakan hubungan yang tidak dewasa. Karena dia takut kalau dia kemukakan, nanti pasangannya tidak akan menganggap dia seperti yang dulu lagi. Jadi, hubungan yang makin terbuka, yang makin berani kita ini menyampaikan apa adanya kita, juga menandakan kedewasaan hubungan itu sendiri. Kalau keduanya memang dapat menerimanya dengan baik. Ya, ada pasangan yang mengharapkan pasangannya lebih dahulu terbuka gitu loh Pak Boy. Jadi dia merasa karena dia nanti saya sudah terbuka seluruhnya, dia nutupi terus ya. Dia tahu rahasia Pak Boy. Kalau sampai ada perasaan seperti itu, yang terjadi adalah memang level kepercayaan antara mereka tidak begitu kuat. Sebab seharusnya semakin lama mereka berpasangan, semakin kuat rasa percaya terhadap satu sama lain. Sehingga mereka berani membukakan diri di hadapan pasangannya. Sebab dia tahu pasangannya akan menerimanya. Jadi, ya, kalau sampai yang satu nggak mau karena takut yang satunya nanti memakai dan sebagainya, saya kira yang harus dibereskan memang bukan soal keterbukaannya. Tapi yang harus dibereskan adalah kepercayaan antara keduanya. Kenapa kok kedua orang ini tidak mempercayai satu sama lain? Ada mungkin masalah yang membelakangi ini semua. Kalau salah satu pasangan itu mempunyai sesuatu ya Pak Po yang harus dibicarakan ya. Tapi ini kalau kadarnya itu sudah kadaluarsa ya, sudah puluhan tahun ya, itu apa masih perlu dikomunikasikan? Enggak. Kalau sesuatu yang terjadi begitu lama dan tidak lagi berpengaruh dalam hubungan kita, ya tidak usah lagi. Tidak usah lagi. Jadi
Keterbukaan nggak berarti kita harus menggali-gali tambang emas di dalam perut bumi kita, nggak usah gitu. Iya. Nah, keterbukaan di dalam sisi yang lain, yaitu di dalam sisi keuangan, Pak Pol ya. Nah, itu sejauh mana pasangan suami istri harus terbuka di dalam mengelola keuangannya? 100% harus terbuka. Nah, kalau sampai seseorang tidak berani terbuka, sekali lagi masalahnya menurut saya bukan terletak pada soal keuangan, tapi pada hubungan itu sendiri yang nampaknya belum dewasa. Dan kecurigaan itu yang perlu kita soroti. Mengapa dia mencurigai pasangannya? Nah, misalnya kan ya yang menjadi alasan klasik adalah kalau dia tahu uang saya, nanti dia akan mulai mengatur-ngatur. Dia mulai akan meminta-minta, menuntut-nuntut. Jadi sebaiknya tidak saya beritahukan. Atau ada istri yang berprinsip, uang kita terima, kita harus simpan dan jangan beritahukan suami. Karena apa? Suami itu kadang-kadang akan mengkhianati kita. Jadi kita mesti punya simpanan uang. Kalau pria simpanannya kan istri lain. Kalau istri seringkali simpanannya uang. Ya, maksudnya sih nggak jahat, yaitu kalau sampai suami meninggalkannya, dia masih punya simpanan untuk bisa hidup. Kalau pasangan itu level imannya itu tidak sama ya Pak Pol. Misalnya salah satu itu punya kerinduan untuk memberi persembahan, kemudian yang satu itu enggak. Itu apa juga harus ada keterbukaan juga Pak Pol? Saya kira demikian. Harus ada keterbukaan karena prinsip Alkitab memang berkata keduanya akan bersatu ya dan menjadi satu daging. Jadi nggak mungkin tangan kanan berbuat sesuatu, tangan kiri nggak tahu. Nggak mungkin. Jadi keterbukaan itu memang haruslah ada secara tuntas dalam pernikahan. Karena konsep Alkitab itu penyatuan kedua menjadi satu. Tapi sekali terjadi gap ya Pak Pol. Yang satu itu memang punya kerinduan misalnya untuk memberi persembahan kepada dia terbeban gitu ya. Tapi karena takut sama suaminya, dia lalu tidak memberitahukan pada suami. Itu nggak benar ya Pak. Ya, saya kira ya kurang. Lebih baik kita beritahukan meskipun akhirnya tidak disetujui, tapi terus kita berkata, oke, karena engkau nggak setujui dan memang ini uang kita bersama, saya akan ikuti. Dan ya kita tidak usah takut kehilangan kredit di mata Tuhan. Tuhan tahu duduk masalahnya dan Tuhan sudah tahu itulah uang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Namun dalam kondisi ini tidak diizinkan oleh pasangan kita. Tapi seringkali tersiksa ya Pak Pol ya. Jalan dengan itu mungkin juga di dalam membantu keluarga, membantu orang tua atau adik atau kakak gitu. Itu seringkali juga sembunyi-sembunyi memberikannya. Saya kira itu dia yang sering terjadi ya. Namun waktu itu terjadi, hubungan suami istri itu sebetulnya mulai mandek. Kalau saya lebih suka, biarlah kita beritahukan dan biarlah kita mungkin berseteru ya, bertengkar pada awal-awalnya. Namun dengan bertengkar itu kita sampai pada suatu kedewasaan yang lebih tinggi. Sehingga keduanya lebih rela untuk memberikan dan menemukan jalan keluar. Saya tahu itu memang sering terjadi. Ada istri yang memberikan uang kepada keluarganya tanpa pemberitahuan kepada suami. Suami memberikan kepada keluarganya tanpa memberitahukan kepada istri. Saya rasa itu tidak sehat. Biar bertengkar, nggak apa-apa bagi saya. Tapi akhirnya mereka naik ke jenjang hubungan yang lebih tinggi. Tapi rasa-rasanya dari pembicaraan ini saya merasakan bahwa kalau pada saat awal keterbukaan itu dilakukan, akan seringkali terjadi salah paham, Pak Pol. Tepat. Jadi keterbukaan nggak berarti kemulusan hubungan. Justru hubungan yang terbuka pada awal-awal pernikahan ini akan mengalami gejolak-gejolak. Nggak bisa enggak. Justru kalau kita memang menutupi dan hanya menyajikan pesanan pasangan kita, ya gejolak juga akan berkurang. Waktu kita mulai membuka diri, menunjukkan siapa kita, meminta yang kita inginkan dan sebagainya, sudah tentu akan ada pergolakan. Maka idealnya ini terjadi bukan setelah kita menikah, namun tatkala masih berpacaran. Jadi hubungan kita menjadi hubungan yang bertumbuh.
Jadi di masa pacaran sudah mulai dilakukan keterbukaan, tapi pada waktu pernikahan juga harus tetap dibina itu kebiasaan untuk atau kesepakatan untuk saling terbuka, Pak. Betul. Namun keterbukaan bukanlah suatu lisensi ya, atau izin untuk menyakiti pasangan kita. Misalkan saya berikan contoh ya, kita ini ya mengharapkan suami kita jadi manajer. Sampai sekarang ya masih belum, masih karyawan terus menerus. Ya, atas nama keterbukaan kita berkata, saya sangat kecewa sekali kamu kok dari dulu nggak pernah jadi manajer, terus jadi karyawan. Nah, saya kira kalau itu sudah pernah terungkap sekali, ya sudah, jangan diulang-ulang. Jadi jangan sampai kita mengatasnamakan keterbukaan terus menyalahgunakannya untuk menyakiti hati pasangan kita. Kita tahu istri kita misalnya punya bakat gemuk, dia makan sedikit tapi terus gemuk. Jangan kita atas nama terbuka kita berkata, saya sebel dengan kamu karena kamu gembrot, kenapa nggak bisa kurus-kurus dan sebagainya. Nah, itu bukanlah keterbukaan, itu kejam. Jadi keterbukaan bukanlah lisensi atau izin untuk kita berbuat kejam kepada pasangan kita. Jadi harus bijaksana ya Pak Bo. Tepat sekali. Kalau pasangan suami istri, si istri itu selalu juga ada perhatian untuk keluarga suami. Betul. Pasti suami pun juga akan mengizinkan kalau si istri memberikan untuk keluarganya si istri. Tepat. Biasanya begitu. Betul. Di samping mengatasnamakan keterbukaan, seringkali orang mengatasnamakan kejujuran. Betul. Di situ. Ini betul. Jujur saja saya bilang gitu. Nah, ya. Tapi jujurnya itu lalu menyakiti hati pasangan gitu. Betul. Nah, dalam hal ini apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita? Firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, jadi pertama Alkitab meminta kita jujur terbuka. Berkatalah yang benar, jangan berdusta. Betul. Tapi Alkitab langsung menambahkan, karena kita adalah sesama anggota. Jadi tidak ada ya alasan untuk kejam atau untuk sengaja menyakiti. Kejujuran mungkin akan melukai, tapi jangan sampai sengaja melukai dengan berkata hal-hal yang jujur itu. Jadi tidak sama saya kira. Ada kalanya untuk atau dengan tujuan menyakiti hati, kita mengatakan hal itu. Itu sudah salah. Kalau kita ingin mengatakan yang benar, namun akhirnya harus melukai dia, itu nggak apa-apa. Itu akan terjadi. Jadi jangan kita balik. Kita mau menyakiti dia, maka kita mengatakan hal ini kepadanya. Terus mengatasnamakan, saya hanya jujur. Enggak. Alkitab mengatakan kita sesama anggota. Istri dan suami juga adalah suatu kesatuan. Iya. Kalau firman Tuhan dengan tegas mengatakan buanglah dusta, nah itu sering kali kan masih muncul lagi dusta itu gitu. Walaupun kita sudah membuangnya, bertekad untuk tidak lagi mendustai, tapi muncul lagi Pak Paul, dusta itu. Itu harus dilakukan berulang-ulang gitu maksudnya. Dan setiap kali berdusta, dan waktu kita sadari kita berdusta, kita harus akui dulu di depan pasangan kita bahwa saya telah berdusta lagi. Sebab dusta yang tidak kita akui cenderung akhirnya mengundang dusta-dusta yang lebih banyak. Tapi kalau kita harus membayar harga, kita harus akui kita lebih kapok untuk berdusta. Ya, saya rasa memang itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, punya tekad yang sama untuk saling terbuka gitu Pak, boleh di dalam mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang keterbukaan dalam kehidupan suami istri bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan.
Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan